Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan menjelaskan tentang tumor trofoblast ganas yang biasa disingkat dengan TTG. Apa itu tumor trofoblast ganas? Tumor trofoblast ganas adalah penyakit yang didiagnosa secara klinis berupa tumor akibat adanya proliferasi daripada jaringan trofoblast itu sendiri. Bagaimana cara kita menegakkan diagnosis TTG itu sendiri? Pertama, kita lakukan anamnesa terlebih dahulu. Pasien-pasien yang datang biasanya mengeluhkan adanya perdarahan dari kemaluan. Lalu, dari riwayat perdarahan itu sendiri, kita tanyakan berapa banyak perdarahan, bagaimana warna perdarahan, dan apakah disertai dengan nyeri perut atau tidak. Lalu perlu juga kita gali tentang adanya riwayat kehamilan sebelumnya, apakah ada riwayat kehamilan anggur atau riwayat kehamilan mola hidatidosa. Dan apakah pasien pernah mengalami atau melakukan kuretase pada kehamilan sebelumnya. Perlu juga kita cari tahu bagaimana hasil dari PA atau hasil dari pemeriksaan patologi anatomi dari kuretase pada kehamilan sebelumnya. Kemudian tetap perlu kita tanyakan bagaimana riwayat perkawinan, riwayat persalinan, dan riwayat reproduksi pada pasien tersebut. Perlu juga kita ketahui bagaimana riwayat dari keluarganya, apakah ada yang memiliki gejala dan riwayat yang sama pada pasien tersebut. Serta bagaimana riwayat kontrasepsi pada pasien tersebut, di mana kita ketahui bahwa kontrasepsi oral meningkatkan resiko untuk terjadinya TTG, terutama kontrasepsi oral yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Baik, setelah kita lakukan anamnesa, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik, di mana biasanya pada pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal, terkecuali pada pemeriksaan status ginekologi. Dari pemeriksaan status ginekologi, biasanya kita dapatkan tinggi fundus uteri lebih besar daripada biasanya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan dalam, yaitu pemeriksaan inspekulo dan vaginal touche. Dari pemeriksaan inspekulo dan vaginal touche biasanya didapatkan adanya perdarahan yang aktif maupun tidak aktif. Namun dapat juga tidak didapatkan kelainan pada pemeriksaan tersebut. Setelah kita lakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, maka kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Terutama kita harus mengetahui bagaimana hasil dari pemeriksaan patologi anatomi dari hasil kuretase sebelumnya. Biasanya pada pemeriksaan patologi anatomi didapatkan adanya keganasan dari sel-sel trofoblast itu sendiri. Selain dari pemeriksaan patologi anatomi, kita perlu juga melakukan pemeriksaan dari serum untuk beta HCG-nya. Didapatkan peningkatan dari kadar beta HCG itu sendiri. Kadar beta HCG itu sendiri penting dilakukan supaya kita dapat mengkonversi dengan menggunakan kurva Mochizuki, di mana tumor trofoblast ganas ini dapat ditegakkan jika adanya peningkatan nilai beta HCG atau nilai beta HCG yang stagnan selama 3 minggu berturut-turut atau adanya penurunan beta HCG kurang dari 10%. Setelah dari pemeriksaan patologi anatomi dan serum beta HCG, maka kita juga dapat melakukan pemeriksaan ultrasonografi yang biasanya didapatkan adanya gambaran dari snowstorm atau honeycomb appearance. Setelah menegakkan diagnosa, maka kita akan melakukan tata laksana untuk tumor trofoblast ganas. Tata laksana ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kita harus melakukan penentuan staging dulu berdasarkan menurut Vigo. Di mana staging yang pertama yaitu tumor hanya terbatas pada korpus uteri saja. Sedangkan pada stadium kedua didapatkan perluasan ke arah adnexa atau vagina, namun hanya terbatas pada organ genitalia saja. Untuk stadium ketiga, tumor meluas ke arah parametrium dengan atau tidak melibatkan organ lain. Dan stadium yang terakhir yaitu stadium 4, di mana didapatkan adanya metastase pada organ-organ yang jauh. Setelah kita menentukan penentuan staging, maka kita harus menentukan resiko dari Vigo. Resiko dari Vigo ini disesuaikan dengan tabel menurut WHO, di mana jika nilai dari resiko Vigo yaitu kurang dari 7, maka kita dapat melakukan kemoterapi tunggal. Jika nilai resiko Vigo-nya lebih dari 7, maka kita dapat melakukan kemoterapi kombinasi. Dalam rangkaian kemoterapi dan tata laksana ini, kita juga perlu melakukan evaluasi kadar beta HCG setelah melakukan kemoterapi. Baik, terima kasih atas atensi dari teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.